Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari Institut Agama Islam Pulau Limandar, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, sekarang saya berada di SMP Negeri 3 Wonomulyo yang akan melaksanakan observasi di sekolah ini mengenai tentang metode-metode apa saja yang diterapkan di sekolah ini. Tentang teori belajar behavioristik dan humanisme. Di sini metode behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengedepankan perubahan perilaku. Baik, sedangkan metode humanisme merupakan metode memanusiakan manusia dan memberikan arahan kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak, kami dari IAI DDI Polman, yaitu jurusan PAI. Yang dimana di sini kami diberikan tugas dari Bapak dosen meneliti di SMP ini. Jadi tugas kami itu bagaimana metode yang Bapak gunakan, cara belajar, proses cara belajar mengajar di kelas Pak. Bisa jelaskan kepada kami Pak? Ya. Metode itu apa itu metode? Sebelum apa itu metode? Cara-caranya Pak. Metode atau cara deh. Jadi ada 3 macam itu ada ada namanya metode, ada strategi, ada model. Kita sudah paham semua itu Iya, Pak. Jadi metode. Nah, kalau selama ini yang lazim dilaksanakan ini adalah yang paling sering saya amati itu adalah metode ceramah. Jadi baca ceramah. Di mana guru memaparkan di depan siswa, kemudian siswa menyimak apa pemaparan dari guru-guru itu, metode ceramah. Yang kedua juga ada namanya metode tanya jawab. Jadi guru-guru itu memberikan kesempatan membuka membuka pelajaran, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca materi. Setelah itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan hal-hal yang tidak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada namanya metode diskusi. Diskusi itu ada beberapa tipe diskusi. Di antaranya adalah ada namanya jigsaw. Kita kenal jigsaw tuh? Pernah dengar istilah jigsaw? Belum Pak. Belum. Jigsaw itu adalah ada namanya kelompok ahli. Ada masing-masing dibagi kelompok dalam kelompok ahli. Jadi misalnya ada beberapa materi dibagi-bagi. Jadi ada yang ahli misalnya agak di pendidikan agama kan misalnya ada tahara lah, kemudian ada salat, ada ibadah lain, ada muamalah, dibagi-bagi. Jadi ada kelompok yang ahli tentang tahara, ada ahli ibadah, ada ahli muamalah. Jadi itu diantaranya. Ada 3 poin yang paling sering dilaksanakan sini, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Itu yang paling sering dan paling mudah dilaksanakan oleh guru dan paling bisa diterima oleh siswa. Saya kira seperti itu dari segi metode ya. Oke, ada hal lain? Ini kan metode cara guru kan Pak. Nah, bagaimana cara siswanya Pak mendekapi guru seperti yang jelaskan Pak? Kalau dari segi cara siswa barangkali ini erat kaitannya dengan hasil belajar barangkali deh. Jadi hasil belajar itu dari segi ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian metode diskusi. Yang paling memberikan dampak ke siswa itu adalah tanya jawab, diskusi. Kenapa? Dan ini sebenarnya ini tuntutan kurikulum merdeka ini, diskusi ini. Kenapa? Siswa hanya sebagai siswa betul-betul yang aktif, sementara guru hanya sebagai fasilitator. Jadi itu yang paling berkesan ya, paling ada nilainya adalah metode diskusi. Jadi siswa aktif mencari materi, menyelesaikan materi, dan mereka mengkomunikasikan. Jadi mereka berkolaborasi dalam kerja kelompok,
saling berbagi informasi. Setelah itu mereka menginformasikan apa mereka dapatkan. Jadi itu sangat-sangat berkesan dan hasilnya luar biasa memang. Jadi dibandingkan dengan dua metode tadi, antara tanya jawab dengan ceramah. Ceramah kan kesannya dengar hilang itu ceramah. Nah, sementara kalau tanya jawab, kadang-kadang siswa tidak tahu apa yang mau tanyakan ini. Jangankan siswa, mahasiswa saja tidak tahu bagaimana meramu pertanyaan menarik. Iya, Kan betul. kadang-kadang seperti itu. Iya. Banyak di sini tapi tidak bisa keluar. Iya. Itu begitu di. Biasa, Nah, biasa. jangankan mahasiswa, guru pun begitu. Sehingga pertanyaannya ya begitu. Ya. Karena kenapa? Itu kemampuan seseorang merumuskan pertanyaan adalah menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang. Saya kira seperti itu. Jadi itu dari dampak ke siswa adalah dari hasil belajarnya. Dari yang paling efektif adalah saya kira adalah diskusi, metode diskusi. Baik, di sini saya mempunyai tugas untuk mewawancarai adik-adik tentang bagaimana metode pembelajaran yang diberikan guru dalam kelas. Seperti apa materi yang diberikan guru dalam kelas? Menjelaskan dan memberi tugas. Apakah tugas tersebut berupa individu atau berkelompok? Kadang-kadang individu, kadang juga berkelompok. Metode yang diterapkan di sekolah ini yakni ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana gurunya menjelaskan dan peserta didik yang ada di bawah itu mendengarkan. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab, di mana metode ini merupakan metode guru bertanya kepada siswa atau siswa yang bertanya kepada guru. Kemudian yang ketiga yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini merupakan metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau dibagi per kelompok sesuai dengan materi kemampuannya masing-masing. Kemudian mempresentasikan materi yang diberikan. Kemudian yang paling menonjol di sekolah ini yakni metode diskusi. Di sini ya.